Oke, hai Ultimates, perkenalkan nama aku Jesslyn Chandra Kristanto dan aku biasa dipanggil teman-teman aku Jeti. Di sini aku dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategic Communication angkatan 2021. Dan di sini aku duduk di sini bersama UMN TV sebagai Ketua UMN Festival 2023. Salam kenal teman-teman semua. Halo Ultimates, nama aku Bintang Timur Langit, aku dari jurusan Teknik Komputer tahun 2021 dan saat ini aku dari Universitas Multimedia Nusantara menjabat sebagai Ketua Kegiatan Mr. Miss UMN 2023. Oke, mungkin a little konteks nih tentang apa sih Women Festival itu. Jadi Women Festival sendiri merupakan sebuah kegiatan mahasiswa yang merayakan ulang tahun UMN. Dimana pada tahun ini UMN itu Sweet 17 teman-teman. Oke, aku menjabat sebagai Ketua Kegiatan Mr. Miss UMN 2023. Jadi itu dimana sebagai program acara dari kampus sendiri untuk melatih gimana sih cara menjadi duta kampus atau role model mahasiswa yang sebenarnya tuh seperti apa gitu. Tapi mungkin kalau secara detailnya nih ya, mungkin persiapannya udah kita buat, mungkin lebih ke rundown, konsep acara, tektokan dengan pihak-pihak eksternal yang terlibat di setiap rangkaiannya, dan juga menjual tiket-tiket tentunya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Persiapannya itu, wah dari mulai cari guest star, dari mulai persiapin acaranya, flow sponsor, media partner, banyak banget sesuai jumlah divisi kita gitu. Kalau dibilang 100% sesuai harapan sih pasti bohong banget ya, karena dan again kita semua manusia nggak mungkin bisa 100% puas dengan apapun yang kita lakukan. Ya, so far menurut aku sendiri itu udah sesuai karena udah cukup banyak orang yang mulai mengetahui Mr. Miss. Mulai dari nggak cuma kegiatan internal kami, cuman pageant-pageant kampus tuh udah pada ngeliat gitu. Oke, harapan ya. Kalau harapan pasti nggak jauh-jauh beda sih sama kegiatan mahasiswa lain. Dimana pasti sebagai BPH atau bahkan anggota, BPH tuh pasti sangat mengharapkan kalau misalnya acaranya bisa berjalan dengan lancar, anggotanya sejahtera, anggotanya bisa bangga dan merasa senang bisa ada di kepanitiaan tersebut. Tentunya dengan bisa membuat banyak orang merasakan hal tersebut tuh suatu kebanggaan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri sih buat masing-masing BPH. Dan ya kurang lebih seperti itu sih pastinya. Yang poin utama adalah internalnya jalan tapi acara juga jalan kayak gitu. Ya sebenarnya jadi itu ada ceritanya sendiri. Jadi awal tahun lalu 2022 itu kita kan masih tidak diperbolehkan buat bikin acara ya di kampus. Tapi di tahun ini tuh kita pengen supaya semua kegiatannya tuh full offline dan harapannya itu adalah supaya para mahasiswa-mahasiswa yang semasa online itu kayak kurang, oh apa sih itu Mr. Miss, kayak gue nggak tahu deh gitu. Nah kita pengen supaya agar semua mahasiswa tuh bisa tahu, oh Mr. Miss tuh seseru ini dan begini loh cara jadi role model kampus yang sebenarnya kalau kamu bener-bener pengen nunjukin kayak diri kamu yang aslinya gitu. Kalau hal umumnya mungkin waktu lah ya. Yang paling besar sih menurut aku waktu ya. Karena pasti untuk bisa mencapai kontribusi yang sangat besar untuk Jufest ini, aku dan banyak panitia lainnya banyak mengorbankan waktu mereka, mulai dari waktu me time, waktu istirahat, mungkin bahkan waktu sekedar untuk mengembangkan hobi, kayak gitu-gitu banyak banget pasti yang dikorbankan dalam aspek waktu. Karena kayak di mana-mana pasti, apalagi kalau aku jujur sendiri dari aku teknik komputer tuh lumayan berat karena kayak tiap hari kamu harus kayak ngitung, ngerjain tugas dan segala macam. Tapi di satu sisi juga kamu pasti perlu ngurus nih si organisasi Mr. Miss ini. Jadi menurut aku waktu itu yang paling berat. Jadi dimulai dari bolos atau pakai jatah absen, gak bolos-bolos banget sih, maksudnya kayak pakai jatah absen lah. Terus kamu harus bisa siap sedia gitu, kayak di mana-mana kamu ditelepon orang. Oh ini gimana ya, kayak ini gimana ya, ini gimana, kamu harus bisa selalu ada di situ buat ya bantuin mereka, anggota-anggota kamu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya kesan-pesan, yang pasti aku belajar banyak banget dalam aspek kayak project management, terus habis itu gimana caranya memediasi relasi antar anggota atau antar panitia, antar divisi, dan juga gimana sih caranya aku memandang suatu masalah dengan objektif dan menyelesaikan masalah dan mencari solusi dengan kepala dingin. Itu banyak banget
yang sebelumnya aku nggak bisa lakuin sama sekali, dan karena mungkin dipaksa oleh situasi dan diajarkan oleh sekitar aku di kepanitiaan UFES ini, jadi lama-kelamaan tuh aku terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu, kayak gitu sih. Ngejalanin organisasi, apalagi kegiatan mahasiswa ini selama setahun tuh pasti capek. Aku ngerasa juga kayak nggak cuma aku doang, pasti anggota-anggotaku juga capek. Karena kita mulai ya dari awal tahun sampai sekarang tuh masih jalan gitu. Jadi kerasa capek ya. Cuma pesan dari aku adalah perkuat teman-teman bondingnya. Jangan ragu buat kenal satu sama lain. Kenalan sama orang-orang baru itu is a must kalau di kampus. Apalagi begitu kamu udah kenal banyak orang, udah pasti kamu juga bakal bisa bikin network baru nih di kampus. Jadi teman kamu tuh nggak cuma itu aja gitu. Pesan lain buat para finalis tahun ini, aku harap kamu bisa terpilih jadi role model atau Mr. Miss Women yang sebenarnya. Jadi jangan lupa buat tetap semangat terus gitu. Mungkin aku ada 2 cerita sih. Yang satu ini yang lucu banget, yang satu lebih ke top of mind gitu, yang kayak impresif banget, yang nggak mungkin aku bisa rasain kalau misalnya aku nggak jadi BPH kayak gitu. Mungkin yang pertama itu cerita lucu dulu kali ya. Jadi kalau cerita lucu, waktu itu kami lagi rapat BPH gitu di suatu ruangan. Dan ruangannya itu benar-benar hening banget, semua lagi ngerjain job desk-nya masing-masing, lagi budgeting dan gitu-gitu. Dan karena ruangannya hening dan aku perlu untuk ngomong sesuatu, aku panggil mereka nih, guys aku mau ngomong, tolong dengerin sebentar ya, aku bilang kayak gitu. Tapi tanpa aku sadari, tiba-tiba aku malah kentut di situ. Jadi aku udah menarik semua atensi ke aku, ruangannya hening, terus aku malah melakukan sesuatu hal yang tidak terduga. Jadi waktu itu kita benar-benar kayak icebreaker banget lah, dimana kita saatnya itu fokus banget dan bisa dibilang lumayan pusing lah ya, tapi karena kejadian itu jadi lucu banget dan kayak hari itu jadi memorable aja sih gitu. Cuman ya cukup memalukan sih waktu hari itu kejadian. Sebenarnya ini lebih ke pengalaman seru aja sih, karena BPH ini jujur BPH itu sering jalan-jalan. Jadi kalau misalnya habis rapat, kan kita ada rapat mingguan dan pastinya bosen dong kalau tiap minggu, apalagi dari awal tahun sampai akhir tahun nih masih rapat mingguan terus, jadi kayak banyak banget kan kegiatannya, belum lagi rapat-rapat yang lain gitu. Jadi kita tiba-tiba suka jalan-jalan entah kemana, dan yang paling seru menurut aku tuh waktu kita ngebolang. Jadi kita sempat ngebolang ke Blok M, bener-bener kayak kita makan yuk gitu, jalan-jalan yuk, dan tiba-tiba kita udah naik Grab terus ke stasiun, ke Blok M naik MRT, terus kayak makan-makan aja. Dan itu menurut aku seru banget. Dan di samping itu juga ada pengalaman-pengalaman seru lainnya, kayak tiba-tiba ke kafe lah, atau foto booth bareng, atau bener-bener fun activity lah kita lakuin bareng-bareng gitu. Dan gak cuma ke BPH aja, kita juga ke koor-koor lain atau sesuai PJ divisi atau penanggung jawabnya. Kadang kita kayak kita kesini yuk gitu. Jadi menurut aku itu seru dan nambah bonding banget gitu. Mungkin seperti yang aku singgung sebelumnya sih, kayak intinya tuh if you never try, you will never know. Jadi kalau teman-teman nggak coba, teman-teman tuh nggak bakal tahu semua overthinking teman-teman, apakah teman-teman bisa atau enggak, bisa hadapin masalah ini atau enggak, nanti orang-orang lihat aku kayak gimana, itu pasti pernah terlintas di aku juga sebagai yang dulu mempertimbangkan untuk menerima atau enggak jabatan ini. Tapi kesempatan itu terkadang nggak datang 2 kali nih teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa seize the opportunity dan jangan ngerasa kalau teman-teman mungkin kurang layak atau mungkin ngerasa kayak nggak cukup untuk mendapatkan posisi tersebut. Karena aku yakin orang yang nge-approach teman-teman, orang yang memilih teman-teman, itu pasti memiliki alasannya tersendiri kenapa mereka percaya sama kalian. Jadi intinya cobain aja teman-teman gitu. Untuk teman-teman Ultimate di sini yang nonton, menurut aku apapun tawarannya, apapun yang pengen kalian tuju di kampus ini, pilih sesuai awalnya pilih sesuai apa yang kamu bisa gitu, dan dari situ kamu bisa berkembang dari situ. Nah selanjutnya, pas kamu udah merasa kamu udah menguasai bidang kamu nih, kamu beraniin buat coba hal-hal baru. Karena menurut aku di situ kamu serunya. Jadi nggak cuma ketemunya yang sesama dokum aja gitu. Misalnya ya kalau kamu ikut dokum, kamu bisa coba yang acara, yang sponsor, medpar, atau kalau kamu pengen nambah relasi di luar UMN, kamu bisa ikut yang
seperti sponsor dan medpar, dan itu menurut aku seru banget karena di situ kamu belajar buat tektokan sama orang-orang luar dan nggak cuma di dalam kampus saja tapi luar UMN, dan itu menurut aku bener-bener seseru itu gitu, ngikutin jadwal mereka kerja, tanya-tanya, dan di situ juga kedepannya kalau misalnya kamu pengen magang, kamu bisa koneksi kamu tuh gampang gitu, kamu tinggal kayak nanyain aja, kak di sini ada magang nggak gitu. Nah, itu menurut aku apa ya, potensi buat kamu berkembang tuh gede banget di situ. Gitu. Jadi bisa banget buat langsung promosi Unify langsung ke teman-teman juga sekalian. Oke, Ultimates, like I said, kita udah ngelewatin 3 dari 4 rangkaian UMN Festival 2023 nih. Tapi di akhir banget nih kita masih ada malam puncak yang tentunya paling meriah, yaitu Unify. Jadi di sini selain kita bakal seru-seruan ngerayain ulang tahun UMN yang ke-17 bareng-bareng, kita juga kedatangan dimeriahin oleh gestar-gestar yang super duper keren, yaitu ada The Cakjuters, TBA, dan juga Anet. Dan tentunya nggak cuma 3 itu, kita juga ada banyak banget performance dari UKM-UKM dan juga panitia lainnya. Jadi see you di Unify teman-teman, jangan lupa beli tiketnya ya. Dadah! Teman-teman Ultimates, malam puncak pemilihan Mr. and Miss UMN 2023 sudah dekat, yaitu di tanggal 24 November. Jangan lupa untuk beli tiketnya karena bakal ada gestar menarik dan juga juri-juri yang menarik langsung dijuriin dari Jehian, Miss Persahabatan, dan juga Ibu Ika atau Wakil Rektor kita sendiri. Jadi jangan lupa teman-teman buat beli tiketnya. Kita ada bundle baru juga, bundle couple, dan ini lebih murah dari tiket-tiket yang lainnya. Jadi jangan lupa dibeli, aku tunggu kalian di Himalaya. See you!